Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana dari kelas IF Informatika IFB dengan nomor NPM 2142425. Pada kesempatan kali ini saya ingin untuk membahas tentang perancangan aplikasi e-commerce terkhusus untuk jasa layanan wedding organizer. Berikut paparan yang akan saya sampaikan. Ada empat materi yang akan saya sampaikan. Di sini berawal dari pendahuluan yang berisi dari pembukaan materi sebagai landasan dari pembahasan kali ini. Yang kedua, landasan masalah yang memicu untuk terjadinya kenapa sih harus kita kembangkan aplikasi ini. Yang ketiga itu ada perancangannya, bagaimana skema yang akan dikembangkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu dari kita membahas tentang pendahuluan. Nah, seperti yang kita tahu ya, di era digital seperti ini tuh semua lini bisnis itu selalu berlomba-lomba untuk membuat sesuatu atau inovasi yang baru terkait dengan teknologi ya. Semua bahkan dari mulai logistik, marketing, semua lini bisnis atau semua bahkan pekerjaan melibatkan teknologi. Dan semua era yang digital ini pasti akan merubah perilaku konsumennya gitu. Perilaku konsumen yang sekarang cenderung mencari produk dan layanan mereka itu secara online dari segi lini bisnis yang sekarang. Nah, muncullah salah satu produk teknologi bernama e-commerce. E-commerce ini bisa menjadi alternatif dalam konsep bisnis tersebut. Tujuannya terutama untuk memperluas jangkauan pasar, mempermudah akses konsumen, lalu bisa meningkatkan proses penjualan, efektivitas proses penjualan, dan beberapa dampak positif dari platform e-commerce ini. Sementara itu di dalam industri wedding organizer, bisnis mereka itu masih banyak yang melakukan secara konvensional, yaitu pendekatannya masih melalui bahkan dari mulut ke mulut atau bahkan sekedar iklan biasa gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya teknologi e-commerce yang dihubungkan dengan lini bisnis dari layanan wedding organizer, ini bisa memicu sektor bisnis wedding organizer yang mengikuti tren. Dan selain itu juga dampak kepada para pemilik bisnis, mereka bisa dengan kompetitor itu bisa bersaing. Nah, pembahasan kali ini bertujuan untuk merancang e-commerce yang dapat membantu wedding organizer di Bandung terutama memperluas pasar mereka melalui platform digital ini. Studi kasus di Bandung ini dipilih karena kota ini memiliki pasar wedding organizer yang beragam, unik-unik, dan penelitian ini akan memberikan wawasan berharga tentang penerapan teknologi e-commerce. Pembahasan kali ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi yang membaca maupun yang terinspirasi untuk membuat aplikasi e-commerce, serta memberikan sumbangan penting dalam pemahaman pemasaran, penjualan layanan pernikahan atau wedding organizer di era digital ini. Lalu apa saja sih yang menjadi masalah dalam pembahasan kali ini? Yang pertama itu keterbatasan ya. Keterbatasan tadi sudah saya bahas di latar belakang, yaitu keterbatasan aksesibilitas informasi lebih tepatnya yang dirasakan oleh konsumen atau para calon pengantin. Rata-rata mereka ini masih mencari wedding organizer itu yang mulut ke mulut atau misalkan dari teman yang dia percaya yang pernah menggunakan jasa mereka. Nah, cara seperti ini dianggap tidak efektif karena masih
memiliki jangkauan pasar yang sangat sempit, serta keterbatasan informasi tersebut menjadikan cara ini kurang efektif. Lalu pemasaran tersebut masih dengan cara konvensional, maka platform pemasaran khusus untuk wedding organizer ini belum tersedia secara masif. Hal itu menyebabkan konsumen memiliki keterbatasan aksesibilitas yang tadi, dan media tradisional dan metode lisan mungkin tidak efisien dalam mencapai calon pengantin yang lebih luas. Mereka mengandalkan pencarian online untuk menemukan layanan pernikahan seperti berdasarkan website ataupun berita-berita lainnya. Nah, yang kedua itu adalah masih bisa ada peluang atau kesempatan pertumbuhan bisnis melalui e-commerce dari segi bisnis layanan wedding organizer. Ya, di era digital ini tidak menutup kemungkinan bisnis dapat mengambil kesempatan dalam mengembangkan usaha mereka melalui sistem e-commerce. Termasuk dalam bisnis wedding organizer ya. Para pelaku usaha ini tentu saja dapat mengintegrasikan bisnis mereka melalui e-commerce ini ke dalam strategi pemasaran dan penjualan mereka. Terutama untuk pemasaran, mereka akan bisa leluasa dengan mudahnya menampilkan produk-produk mereka yang nantinya dapat dilihat atau dipesan layanan mereka oleh para calon pengantin atau customer mereka. Dan setelah itu mungkin customer akan melakukan review di dalam aplikasi e-commerce ini dan menjadikan layanan mereka adalah layanan favorit mereka. Itu menjadi salah satu strategi pemasaran juga. Dan penjualan tentu saja akan mengikuti dengan pemasarannya. Lalu yang ketiga adalah persaingan kompetitor yang kuat. Seperti yang tadi dibahas di awal, di Bandung ini sangat banyak sekali pelaku usaha bisnis layanan wedding organizer yang sangat beragam, sangat unik, dengan harga yang bervariatif, dan mereka itu saling berkompetisi satu sama lain, memberikan layanan yang terbaik gitu. Nah, dari segi hal tersebut, maka tidak ada salahnya, bahkan lebih baik para pelaku usaha ini tuh membuat e-commerce atau memasarkan produk mereka di e-commerce ini, supaya akan terjadinya perkembangan bisnis, perkembangan desain, perkembangan teknologi yang bisa mereka andalkan untuk melakukan perkembangan lainnya dalam segi penjualan mereka. Nah, setelah tadi kita mengidentifikasi masalah, lalu apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang setelah tadi kita bahas? Yang pertama itu, bagaimana perancangan dan pengembangan aplikasinya secara nyata dapat mendukung wedding organizer dalam memudahkan bisnisnya. Dan nanti akan kita bahas di part selanjutnya. Yang kedua adalah bagaimana wedding organizer di Bandung dapat memanfaatkan aplikasi e-commerce untuk membedakan diri mereka dari pesaing dalam industri pernikahan dan semakin kompetitif. Lalu yang selanjutnya, bagaimana aplikasi e-commerce dapat mendukung pemasaran, penjualan layanan wedding organizer. Nah, itu akan kita bahas di selanjutnya ya. Lalu, apa sih manfaat yang akan kita sampaikan ini adalah, yang pertama itu adalah kita ingin bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para calon pengantin yang mencari layanan wedding organizer, serta membantu para pelaku usaha yang ingin memperluas bisnis mereka. Tidak salahnya untuk membuat e-commerce sebagai sarana tersebut. Lalu maksud dari perancangan ini adalah merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi e-commerce yang bisa mendukung pemasaran dan penjualan layanan wedding organizer di Bandung. Oke, kita lanjut. Pertama dari landasan masalah. Nah, kita dapat melihat skema konsep masalah seperti ini. Tema yang kita ambil adalah perancangan aplikasi e-commerce dalam pemasaran dan penjualan layanan. Tadi kita sebutkan adalah masalah yang dihadapi adalah keterbatasan aksesibilitas informasi pengguna karena pemasaran yang masih konvensional dan penyedia layanan wedding organizer. Yang kedua itu kesempatan pertumbuhan bisnis.
Yang ketiga, persaingan bisnis di era modern disertai perubahan perilaku konsumen. Urgensinya apa? Yang pertama adalah persaingan di dalam bidang wedding organizer yang cukup ketat, yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah keterbatasan informasi kepada calon pengantin terkait pelayanan. Teknologi yang ketiga adalah teknologi yang terus berkembang menuntut bisnis wedding organizer melakukan perubahan layanannya. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama memberi manfaat dari perancangan aplikasi pemasaran dan penjualan layanan bagi pihak penyedia layanan berupa kemudahan yang ditawarkan untuk membantu proses bisnis. Yang kedua adalah memberi kontribusi terhadap perkembangan industri melalui aplikasi e-commerce serta membantu calon pengantin mencari layanan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Metode perancangannya menggunakan konsep waterfall. Nah, kita bahas melalui perancangan terlebih dahulu. Perancangan di sini terbagi dua, yaitu perancangan sistem yang akan nanti kita bahas, serta perancangan user interface dan user experience. Tadi seperti yang kita bahas, yaitu metode kita itu menggunakan waterfall. Bisa kita lihat di sini ada contoh skema waterfall secara singkat, secara gambaran. Yang dimana yang pertama itu kita harus melakukan requirement analysis atau analisis kebutuhan atau kebutuhan itu bisa dari sistem, bisa dari tampilan, bisa dari skema dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah kita bisa dari analisis kebutuhan tersebut kita bisa menentukan nih fitur-fitur apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah kita menentukan fiturnya, lalu kita menentukan desain yang sesuai, desain sistem maupun tampilan yang sesuai dengan skema yang dibutuhkan tersebut. Nah, berdasarkan nanti desain sistem dan desain tampilan yang sudah ada, kita bisa melakukan tahap coding atau merancang bangun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Dan setelah kita melakukan proses tahap pengkodingan, aplikasi yang kita buat bisa dilakukan testing terlebih dahulu. Jika sudah testing, sudah di-approve semua dan tahap-tahapnya sudah tidak ada lagi masalah, maka kita bisa melakukan perawatan aplikasi atau maintenancing. Nah, di dalam perancangan ini kita terdapat dua, yaitu subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah bagaimana proses pelayanan wedding organizer di Kota Bandung. Itu yang menjadi subjek penelitian kali ini. Objeknya yaitu ada dua, yaitu calon pengantin dan para pelaku usaha bisnis wedding organizer. Nah, kita mulai dari analisis kebutuhan sistem. Sistem diharapkan bisa melakukan verifikasi login untuk user yang ingin masuk ke dalam aplikasi. Sistem juga bisa menyimpan data akun untuk melakukan verifikasi tersebut. Maka dibutuhkanlah sebuah database atau tempat penyimpan data. Yang ketiga adalah pembuatan akun baru untuk para user atau customer yang baru. Nah, untuk dari segi produk, sistem diharapkan bisa membuat, mengubah, menghapus, melihat, dan mengubah, melihat, menghapus produk, kategori produk, serta data toko. Produk ini bisa kita disebut lainnya itu layanannya ya. Layanannya bisa kita sebut produk. Kategori produk, misalkan contohnya seperti jasa fotografi, jasa catering, dan lain-lain itu kategori produk yang disediakan oleh para pelaku usaha sebagai layanan mereka. Dan serta data toko ini disebut kayak seperti profil dari toko tersebut. Lalu sistem bisa mengirim pesan konfirmasi pesanan baru. Jika ada misalkan sistem menerima konfirmasi pesanan dari customer, maka pihak toko dapat menerima notifikasi berupa pesanan masuk. Yang kedua, mengirim pesan konfirmasi pembayaran. Jika customer sudah membayar atau melakukan DP pada pembayarannya, maka sistem diharapkan memberikan notifikasi kepada
tokonya. Lalu yang ketiga itu untuk pengaturan dan pencatatan jadwal pesanan. Yang selanjutnya adalah sistem bisa menampilkan produk pada halaman utama, menampilkan data penjualan mulai dari berdasarkan bulan, hari, tahun, atau misalkan dari interval waktu tertentu. Lalu bisa melihat bagaimana data dari jumlah penjualan, jumlah pemasukan, dari atau misalkan jumlah orang yang memesan, orang yang puas, bisa kita lihat data-data penjualan mulai dari orang yang suka maupun yang tidak suka terhadap layanan kita. Lalu selanjutnya fitur chat untuk sistem bisa memberikan fitur chat sebagai platform interaksi ya dari customer kepada penyedia layanan atau baik sebaliknya layanan penyedia layanan yang melakukan chat kepada customer. Gunanya apa? Untuk agar terjadi terjadi percakapan dua arah antara penyedia layanan baik maupun dengan customer. Lalu untuk desain UI UX-nya kita buat seperti ini, simple tapi dapat dimengerti oleh experience user. Yang pertama adalah login, dan login ini tuh untuk yang tadi adalah yang tadi sesuai dengan kebutuhan sistem, yaitu untuk di mana para user untuk masuk ke dalam aplikasi mereka harus melakukan verifikasi akun mereka di halaman login. Registrasi adalah untuk para user jika tidak mempunyai akun baru dan akan membuat akun baru. Lalu ini ada beranda di mana di sini akan ditampilkan semua produk-produk mulai dari layanan, kategori layanannya, nama tokonya, bahkan berdasarkan lokasi tokonya yang berada di area yang customer pilih. Lalu untuk tampilan selanjutnya, jika tampilan tersebut muncul ketika ada customer yang ingin melakukan pemesanan, tampilan dapat diubah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan sistem. Tapi yang saya buat seperti ini, mudahnya adalah untuk melakukan pencatatan jadwal dan juga memilih layanan apa saja yang akan dipilih, lalu bisa melakukan pembookingan layanan. Nah, untuk kesimpulannya adalah teknologi itu akan terus berkembang seiring berjalannya zaman gitu. Apalagi kita sebagai pelaku bisnis, kita pasti akan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Karena perkembangan zaman dan era digital itu menentukan perilaku konsumennya, maka kita juga harus berkembang mengikuti perilaku konsumen. Jika tidak seperti itu, maka kita akan tertinggal dan oleh kompetitor-kompetitor lain yang lebih sigap menghadapi perubahan teknologi. Terutama dalam bidang wedding organizer ini, kesimpulan yang kita dapat adalah masih banyak pelayanan yang tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada calon pengantin di Kota Bandung, lebih tepatnya. Ditambah lagi dengan adanya banyak sekali wedding organizer yang sangat berkompetitif dengan menyediakan layanan-layanan yang menarik, servis yang bisa masuk ke perilaku konsumen mereka dan disukai oleh banyak konsumen, yang terutama adalah membangun kepercayaan kepada konsumen berdasarkan experience mereka terhadap layanan tersebut. Itu sangatlah penting sebagai pelaku bisnis untuk menggait customer mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, atau ucapan yang tidak pantas atau menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.